warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, tadi saya selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan ya, di Poltekes ya, Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. Ya. Jadi saya akan berikan materi ya terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan, dan itu ada sekitar 9 judul ya, 9 bab. Yang pertama terkait dengan bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan sarjana atau profesional ya. Di sini ada pokok bahasa ada 5. Kemudian bagian 2 itu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan rakyat. Itu juga ada pokok bahasa ada 5 ya. Kemudian yang bagian 3, bagaimana urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Itu juga ada 5 pokok bahasa ya. Kemudian bagian 6 ya. Bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Itu juga ada 5 ya pokok bahasa. Bagian 5 ya, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Ini juga ada 5 pokok bahasa. Kemudian yang bagian 6, bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ini juga ada 5 ya pokok bahasa. Dan yang ke-7 ya, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Ini juga ada 5 ya, ada 5 pokok bahasa. Dan yang bagian 8 ya, bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kewarganegaraan kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini juga ada 5 pokok bahasa ya. Dan yang ke-9 ya, yang terakhir ini pokok terakhir terkait dengan bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Ini juga ada 5 pokok bahasa ya. Dan ini akan kalian sampaikan atau presentasikan di dalam mata kuliah ini ya, mata kuliah kewarganegaraan untuk semester ini ya. Bisa dipahami ini? Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Nur Fatimah dengan NIM 7514412557. Saya akan menyampaikan materi kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 4 tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Saya akan menyampaikan materi bagian A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian A. Jadi yang bagian A itu menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, istilah konstitusi itu dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituere, atau dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Nah, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitu. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Nah, ini tuh berarti pembentukan yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi ini mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratwi Emanuel dengan NIM 75144129 dari kelas 1 di Poltekes Gorontalo akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid SIPMA. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4 tentang bagaimana norma dan konstitusional UUD NRI 1945 dan
konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Saya akan menyampaikan materi bagian B, yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian B, yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa. Setiap negara membutuhkan konstitusi untuk menciptakan tatanan yang jelas, stabil, dan adil dalam pemerintahan serta menjamin hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi terbagi menjadi 3, ada dasar hukum negara, jaminan HAM, pengaturan kekuasaan. Bentuk konstitusi terbagi menjadi 2, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Melan Umar dengan NIM 751440 125080. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SI PMA. Saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4, yaitu tentang bagaimana norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Saya akan menyampaikan materi di bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada bagian C, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yaitu konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah undang-undang dasar, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Yang pertama ada organisasi negara, yaitu ada konstitusi mengatur struktur seperti fungsi lembaga-lembaga negara Indonesia. Yang kedua ada hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan HAM, yaitu ada konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara dan menjamin seperti hak atas kehidupan, hak atas kesetaraan dan keadilan, dan yang terakhir hak atas kebebasan. Dan yang ketiga ada prosedur mengubah undang-undang dasar, yaitu yang pertama ada konstitusi mengubah tata cara mengubah undang-undang menjadi seperti usul perubahan undang-undang dapat diajukan oleh DPR, Presiden, 1 atau 3 anggota MPR. Yang terakhir yaitu ada perubahan undang-undang harus disetujui oleh 2 atau 3 anggota MPR. Dan yang keempat yaitu ada larangan mengubah sifat tertentu undang-undang dasar, yaitu konstitusi tentang kadang-kadang melarang perubahan pada sifat tertentu, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, dan yang terakhir ada ideologi negara. Yang kelima cita-cita rakyat, yaitu konstitusi mencantumkan cita-cita seperti kesejahteraan umum, keadilan sosial, dan yang terakhir itu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keenam ada asas-asas ideologi negara, yaitu ada institusi mengatur Pancasila sebagai dasar negara, demokrasi sebagai sistem pemerintahan, dan yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi tujuan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Kuba dengan NIM 751440125072 dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Gorontalo, akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIPMA, dan saya akan menyampaikan materi dari kelompok 4 tentang bagaimana norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Saya akan menyampaikan materi bagian D, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 telah mengalami dinamika dan perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan krisis kepercayaan pada pemerintah. Era reformasi dimulai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
Tuntutan reformasi, mahasiswa, pemuda, dan komponen bangsa lainnya menuntut perubahan termasuk amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena dianggap belum memuat landasan bagi kehidupan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, dari 1999 sampai 2002. Perubahan ini merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi dan sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Muliling dengan NIM 7514 4012 562, kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Gorontalo. Saya akan menyampaikan materi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Saya akan menyampaikan materi kami dari kelompok 4 tentang bagaimana norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Saya akan menyampaikan materi bagian E, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Bagaimana hasil perubahan UUD NRI 1945 itu? Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NKRI Republik Indonesia 1945. Perubahan UUD yang pada mulanya merupakan tuntunan reformasi dalam perjalanan telah menjadi kebutuhan seluruh komponen bangsa. Jadi tak heran jika dalam proses perubahan UUD seluruh komponen bangsa berpartisipasi secara aktif. Hasil perubahan UUD yang pertama, bagian A, perubahan pertama dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua UUD dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000. Perubahan ketiga dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 dan perubahan keempat dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002. Oleh karena itu, secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Maka jika ditemukan suatu norma dalam Undang-Undang Dasar bertentangan dengan UUD NRI 1945, dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap UUD NRI 1945. Dalam sistem hukum di Indonesia, lembaga negara berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah Mahkamah Konstitusi. Sekian bagian E dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelas 1B D3 Poltekkes Kemenkes Gorontalo, mata kuliah kewarganegaraan. Alhamdulillah.